Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkannya. Ajari kami Tuhan untuk dapat memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tentu kita semua sangat mengenal tokoh Alkitab yang bernama Daniel dalam Perjanjian Lama. Seorang yang berani dan tidak hanya terkenal oleh keberaniannya, tapi jauh dari situ adalah dia adalah seorang yang benar-benar setia, percaya, mengikut Allah di dalam hidupnya. Saudaraku, pada waktu itu Yehuda ditawan dan dibawa dalam pembuangan Babel. Dan di antara orang-orang Yehuda itu dipilihlah pemuda yang pewarakannya bagus, yang cerdas, yang pintar. Dan untuk dibawa ke istana sebagai pelayan raja yang pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Dan terpilihlah Daniel beserta 3 temannya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam istana mereka disediakan makanan-makanan yang enak. Kalau dikatakan dalam renungan kita ini adalah santapan raja dan diberikan anggur yang biasa
diminum oleh raja. Mereka dihidangkan makanan-makanan yang bagus, yang enak, supaya dilatih, dididik menjadi seorang yang memiliki pewarakan yang bagus, yang cerdas, yang pintar, yang kuat. Namun apa yang terjadi? Dalam hal ini, Daniel beserta temannya tidak mau memakan makanan santapan raja dan tidak mau meminum anggur yang biasa diminum oleh raja. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang dihidangkan itu. Seperti yang dikatakan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dan dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia tetap memakan sayuran dan buah-buahan. Saudaraku, apa yang mau kita renungkan dari perikop ini atau ayat renungan pada hari ini? Bukan hanya persoalan makanan yang mau kita lihat, tetapi bagaimana kita dapat melihat, meniru, dan mengimani bagaimana Daniel dengan ketetapannya, keteguhan hatinya, komitmennya yang teguh kepada Allah. Daniel tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan daging, dengan kenikmatan-kenikmatan santapan-santapan yang ada di istana. Dia tetap memilih untuk setia kepada Allah dan tidak mau menajiskan dirinya atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti inilah kehidupan orang Kristen, orang percaya yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang dapat menghancurkan, yang dapat mengganggu kesetiaan kita, komitmen kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal, mungkin akibat pekerjaan, mungkin perekonomian, mungkin keadaan, situasi ekonomi, kondisi, sehingga banyak orang meninggalkan iman demi ketenangan-ketenangan duniawi. Banyak orang meninggalkan Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan akibat dari persoalan, pergumulan, penderitaan yang dia alami. Banyak orang meninggalkan Tuhan mungkin karena ingin memiliki keuangan, kehormatan, jabatan yang jauh lebih baik. Semua ini dapat saja terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, melalui renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berani setia memilih beriman teguh kepada Tuhan. Mari kita berani untuk percaya kepadanya dalam situasi kondisi apapun, dan berani menanggung risiko, namun tetap percaya bahwa Allah selalu berpihak kepada mereka yang percaya kepadanya, bahwa Allah selalu memihak kepada orang-orang yang mau setia. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Percayalah, kesetiaanmu, imanmu tidak akan berbuah sia-sia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman ini agar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Kami setia, kami percaya, kami hanya beriman teguh kepada Tuhan. Dan jauh dari sana, kami harus yakin bahwa Tuhan ada di pihak mereka yang memilih setia percaya kepadamu. Sekalipun banyak tantangan, mungkin pergumulan yang harus kami tanggung, tapi kami yakin kemenangan hanya berpihak kepada mereka yang mau setia percaya kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Daniel. Bapa yang di sorga, inilah hidup kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga, anak, pekerjaan, pergumulan, apapun keadaan kondisinya yang kami alami saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu.
Berkati kami Tuhan, sertailah kehidupan kami. Kami mau berdoa buat saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka Bapa, oleh kasih-Mu, agar mereka beroleh kekuatan, kesembuhan, dan kembali bersuka cita. Berkati juga saudara kami yang berduka. Tuhan, berikan kekuatan, iman yang teguh, iman yang hidup kepada saudara kami yang berduka. Agar di tengah dukanya mereka dapat meyakini bahwa Tuhan ada di pihak mereka, setia dan bekerja dalam duka mereka untuk mendatangkan kebaikan. Berkati juga saudara kami yang berulang tahun, yang bersuka cita, yang mendapat berkat pada hari ini. Biarlah melalui berkat Tuhan, kasih Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik, percaya kepada Tuhan, dan semakin bersyukur kepadamu. Bapa yang di sorga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.